Doa dan renungan hari ini, tujuan indah di balik didikan Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah tujuan indah di balik didikan Tuhan. Dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, kita tentu pernah mengalami penderitaan, kesulitan, atau bahkan rasa sakit yang mendalam. Melalui doa dan renungan kali ini, kita diajak untuk melihat penderitaan dalam kacamata iman. Tuhan tidak membiarkan kita mengalami situasi ini tanpa tujuan. Tuhan mendidik kita dengan kasih-Nya agar kita semakin kuat dalam iman. Kita mohon rahmat agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan dan tantangan hidup sebagai bagian dari didikan Tuhan. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, meskipun seringkali kami harus menghadapi tantangan dan penderitaan. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu dan ajarlah kami untuk melihat setiap kesulitan hidup sebagai bagian dari didikan-Mu yang penuh kasih. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, bab 12 ayat 4-7, dilanjutkan dengan ayat 11-15. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperintahkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran
pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi mengajak kita untuk merenungkan bagaimana cara Tuhan mengajarkan dan mendidik kita dalam hidup. Tuhan mengajarkan dan mendidik kita untuk kuat dan tangguh dalam berbagai peristiwa hidup yang kita alami, terutama bila kita mengalami kesulitan atau duka cita dalam hidup. Paulus menggambarkan cara Tuhan mendidik kita seperti seorang ayah atau orang tua yang mendidik anaknya supaya berhasil. Setiap orang tua tentu mengharapkan supaya anaknya berhasil. Supaya anaknya bisa berhasil, perlu disiplin, perlu tangguh dalam belajar atau bekerja. Bila menghadapi tantangan, jangan menyerah, tetapi menghadapinya meskipun harus menderita. Demikian pun, Tuhan mendidik kita supaya kita tangguh dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik dalam hal ekonomi, dalam relasi, kesehatan, usia, dan lain sebagainya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Apakah Tuhan membiarkan penderitaan atau tantangan ini kita hadapi? Kalau dalam konteks pendidikan yang dinasihati oleh Paulus, maka jawabannya adalah ya. Maka bila berhadapan dengan situasi sulit dalam kehidupan kita, Paulus menasihati kita bahwa itu adalah cara Tuhan mendidik kita. Yang diperlukan dari kita ketika menghadapi situasi ini adalah: pertama, kuatkanlah diri kita, kuatkanlah jiwa dan raga kita, kuatkanlah iman kita supaya kita bisa menghadapi segala tantangan hidup. Setiap kita pasti akan menghadapi tantangan dalam hidup. Bila kita kuat dalam jiwa, raga, dan iman, maka tantangan itu bisa kita lewati. Kedua, berusahalah hidup damai. Hidup damai dengan diri sendiri. Mari kita menerima diri apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Orang yang tidak menerima diri apa adanya dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, maka hidupnya tidak akan menjadi tenang karena selalu merasa kurang atau lebih atau hebat. Berusahalah hidup damai dengan sesama, hidup damai dengan keluarga, dengan saudara dan saudari di sekitar kita, atau dengan lingkungan kita.
Hidup damai dengan sesama akan menjadikan kita saudara dan saudari yang saling mendukung dalam suka dan duka. Berusahalah hidup damai dengan Tuhan. Berusahalah menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dalam hidup kita. Hidup damai dengan Tuhan mendatangkan ketenangan jiwa. Ketiga, berusahalah untuk hidup kudus. Semua kita dipanggil untuk menjadi kudus tanpa kecuali. Karena dengan menjadi kudus, kita bisa melihat Tuhan dan tinggal bersama Tuhan yang adalah kudus. Menjadi kudus bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi untuk semua kita umat beriman. Keempat, berusahalah untuk saling menjaga satu sama lain. Paulus menganjurkan hal ini karena kita hidup dalam kebersamaan. Mari kita saling memperhatikan satu sama lain agar jangan jauh dari hidup rohani dan berbakti kepada Tuhan seperti yang dikatakan Paulus tadi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara dan saudariku yang terkasih, bila 4 hal ini kita jalani dalam kehidupan kita, niscaya kita mampu melewati tantangan-tantangan hidup. Bila 4 hal ini kita jalani, niscaya kedamaian dan sukacita sejati yang telah dijanjikan tadi dapat kita alami dalam hidup kita. Hidup dalam kedamaian dan sukacita sejati bersama Tuhan dan sesama membuat kita bahagia. Inilah tujuan indah di balik didikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mohon kepada Bapa, berilah kepada kami kesehatan jiwa dan raga serta keteguhan iman bila kami menghadapi tantangan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami putus asa, tetapi tambahkanlah iman kami, supaya kami melihat segala tantangan hidup kami sebagai cara Bapa mendidik kami, supaya kami menjadi anak yang tangguh. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau membantu kami untuk menciptakan kedamaian dalam relasi kami dengan diri sendiri, sesama, dan dengan Engkau. Jauhkanlah sikap egois atau mementingkan diri kami sendiri. Ciptakanlah semangat berdamai dengan diri sendiri, sesama, dan Engkau. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami supaya dalam perjalanan hidup kami dapat menjadi orang yang terus berusaha menjadi orang yang baik dan kudus. Bantulah kami untuk melawan godaan-godaan yang menjatuhkan kami dan menjauhkan kami dari-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing.
Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami berterima kasih karena Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tangguh saat mengalami tantangan hidup. Bantulah kami selalu supaya kami senantiasa membuka diri dan hati menerima didikan-Mu dalam hidup kami demi kedamaian dan sukacita sejati yang berasal dari-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat, kekuatan, dan ketangguhan dalam diri kami untuk menggapai tujuan indah di balik didikan-Mu. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.